Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Umi Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 3 yaitu pengenalan dan basic Cisco. Di sini kita akan mempelajari 6 materi, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. 1. Remote Cisco Real Device. Kalian bisa perhatikan, di sini terdapat PC, laptop, lalu kabel, dan juga switch. Nah, pada switch itu terdapat banyak port. Port-port ini disebut dengan interface. Fungsi interface yaitu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote access. Untuk meremote laptop dan juga PC, di sini terdapat konsol port. Kemudian bisa juga dengan menggunakan kabel. 2. Remote Cisco pada paket tracer. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba remote di Cisco paket tracer. Langsung saja kita tambahkan switch-nya, kemudian tambahkan PC, lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Kali ini kita pakai yang kabel konsol, karena ini digunakan untuk meremote. Kita sambungkan, pada switch pilih port konsol, kemudian ke PC, dan pilih port RS232. Jika sudah, kita bisa konfigurasikan. Kita klik PC-nya, lalu pilih desktop, dan klik terminal. Di sini kita oke saja. Nah, nanti kita bisa konfigurasikan lewat sini ya. Nah, teman-teman, sebenarnya itu kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI langsung seperti ini. 3. Perintah dasar Cisco. Di sini kita akan belajar perintah dasar Cisco. Kita buka switch-nya. Bisa kalian perhatikan, di sini terdapat simbol lebih dari. Artinya, kita sedang berada di user mode. Kita coba ketikkan tanda tanya. Bisa kita lihat, pada user mode, izin aksesnya itu terbatas. Jadi kita hanya bisa tes ping, telnet, SSH, dan lain-lain. Nah, yang kedua terdapat mode privilege. Jika saya ketikkan enable, nah di sini terdapat tanda pagar, yang artinya kita sudah di menu privilege mode. Kita ketikkan tanda tanya, maka di sini izin aksesnya itu lebih banyak ya. Kemudian di sini terdapat more. Jika kita enter, maka akan bertambah satu komen. Selain itu, kita bisa menggunakan spasi untuk menampilkan lebih banyak komen. Nah, bisa kalian lihat di sini komennya menjadi lebih banyak ya. Lalu yang ketiga ada global mode configuration. Kita bisa masuk dengan mengetikkan komen conft, C-O-N-F-T. Di sini terdapat config, artinya kita bisa melakukan semua konfigurasi. Kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini kita memiliki lebih banyak akses dan juga bisa melakukan konfigurasi. Kalau kita ingin keluar dari mode ini, kita bisa menggunakan command exit atau bisa disingkat dengan X. Seperti itu ya. 4. Service password encryption. Teman-teman, sekarang kita akan coba untuk membuat password di switch-nya agar aman dari serangan hacker. Di sini kita klik switch-nya, lalu klik CLI. Kemudian bisa masuk ke privilege mode terlebih dahulu, lalu masuk ke global mode. Lalu ketikkan enable password. Untuk password, misal saya berikan 123. Jika sudah, kita coba exit terlebih dahulu, dan exit lagi. Lalu kita masuk ke mode privilege lagi. Maka di sini kita akan dimintai passwordnya. Kita masukkan password 123. Nah, misal nih, kalian itu lupa sama passwordnya. Itu kita bisa ketikkan show run. Nah, di sini terdapat password yang kita setting pada switch-nya. Sekedar informasi teman-teman, untuk enable password ini tidak secure ya. Untuk lebih secure-nya, kita bisa menggunakan enable secret. Untuk enable secret, kita masuk ke global mode terlebih dahulu. Kemudian ketikkan enable secret. Misal passwordnya saya berikan 54321. Kemudian kita exit. Lalu masuk lagi. Dan kita masukkan password yang secretnya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini kita sudah berhasil masuk dengan menggunakan enable secret. Kita coba show run. Bisa kalian lihat di sini keterangan dari enable secret passwordnya itu tidak terlihat ya. Jadi lebih aman. Sedangkan untuk enable password itu terlihat jelas, yaitu 123. Nah, sebenarnya enable password itu juga bisa dijadikan seperti enable secret.
Caranya, kita masuk ke global mode terlebih dahulu. Lalu ketikkan service password encryption. Kemudian enter, lalu exit. Kita coba show run. Bisa kalian lihat, sekarang passwordnya sudah terblokir. Akan tetapi ini masih tidak secure, karena ini masih bisa dihack melalui browser. Jadi lebih baik pakai yang enable secret saja ya teman-teman. 5. Konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini kita akan membuat topologi baru ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan router, kemudian switch, dan juga PC-nya. Saya tambahkan 3 PC. Kemudian kita sambungkan perangkatnya. Nah, kalian itu pasti sudah paham pastinya untuk PC 1 dan PC 2 ini berbeda network dengan PC 3 karena sudah berbeda segmen. Segmen itu port pada router ya. Di sini untuk IP di antara switch dan router adalah 10.10.10.0. Kemudian dari router ke switch IP-nya 10.10.10.1. Untuk IP PC 1 adalah 10.10.10.2 dan PC 2 adalah 10.3. Selanjutnya, untuk network di antara router dan PC, kita menggunakan 20.0, dan untuk IP router yang mengarah ke PC 3, IP-nya 20.1. Lalu IP PC-nya yaitu 20.2. Oke, langsung saja kita konfigurasikan secara CLI pada router. Di sini kita akan konfigurasikan yang mengarah ke switch terlebih dahulu, yaitu FA0/0. Di sini kita ketikkan enable, lalu masuk ke global mode. Di sini kita masuk ke interface 0/0. Kita tuliskan interface FA0/0. Lalu kita nyalakan kabelnya dengan command no shutdown. Kemudian kita exit. Lalu masuk ke interface FA0/1. Di sini kita nyalakan juga dengan no shutdown. Kemudian kita exit. Dan masuk lagi ke FA0/0. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.1 dan subnet masknya itu 255.255.255.0. Nah, kemudian kita lakukan juga hal yang sama pada FA0/1. Kita exit terlebih dahulu, lalu masuk ke FA0/1. Kemudian masukkan IP-nya yaitu 20.1 dan subnet masknya. Oke, kemudian kita coba lihat status IP-nya. Kita exit terlebih dahulu, lalu ketikkan command show IP interface brief. Oke, di sini statusnya sudah berjalan ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasikan di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada PC 1 IP-nya itu 10.2. Selanjutnya kita tambahkan gateway. Jadi gateway adalah jalan, yaitu jalan agar kelompok PC ini bisa berkomunikasi dengan PC 3. Karena melalui router, berarti kita gunakan gateway 10.1. Kemudian lakukan hal yang sama pada PC 2 dengan IP 10.3. Kemudian pada PC 3, IP-nya itu 20.2 dengan gateway 20.1. Nah, jika sudah, kita coba tes koneksi dari PC 1 ke PC 2. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 3. Nah, di sini violet guys. Jadi kita ulangi lagi. Nah, sekarang sudah berhasil ya teman-teman. 6. Perintah N. Teman-teman, untuk perintah N ini hampir mirip seperti exit ya. Bisa kalian lihat di sini saya sedang berada di menu config if. Jika saya exit, ini kita masih berada di menu global config. Misalkan saya masuk lagi ke menu interface FA0/0, kemudian ketikkan command N, maka kita akan langsung kembali ke mode privilege ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.